Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ibu ingin membahas mengenai hasil kali kelarutan ya, yang minggu lalu sudah Ibu kirim PDF-nya. Pertama, ya kita mengenal dulu konsep kelarutan ya, di mana kelarutan atau solubility menyatakan jumlah zat dalam suatu pelarut untuk membentuk larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Kemudian satuan dari kelarutan itu adalah dilambangkan dengan S besar, dinyatakan dalam satuan gram per liter atau mol per liter, atau dikenal juga dengan molaritas ya, pernah Ibu sampaikan ya, molaritas. Kemudian zat padat elektrolit seperti garam atau basa, jika dilarutkan dalam air mempunyai daya larut yang berbeda-beda. Ada yang mudah larut, tetapi ada juga yang sukar larut ya. Contohnya adalah garam NaCl ya. Itu dilarutkan dalam air mempunyai kalau dia dilarutkan dalam air, maka NaCl tersebut akan larut. Tapi pada suatu saat padatan NaCl yang ditambahkan tidak dapat larut lagi dalam air. Karena apa? Karena larutannya dalam keadaan jenuh. Kemudian jika ke dalam larutan jenuh NaCl ditambahkan lagi padatan NaCl-nya, maka NaCl yang ditambahkan tersebut tidak akan larut ya. Kemudian berdasarkan daya larut zat terlarut, larutan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama larutan tidak jenuh, yaitu larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarutnya. Kemudian yang B, larutan tepat jenuh. Karena tepat jenuh, maka dia tetap larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut lagi. Jadi kalau misalnya pas tepat jenuh, ditambahkan lagi udah nggak bisa lagi melarutkan zat terlarutnya. Kemudian yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Jadi yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarutnya. Jadi penjelasannya hampir sama ya, B sama C. Ya. Jadi kamu ingat aja larutan tidak jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Ya. Kemudian kita ngebahas mengenai hasil kali kelarutan. Ya. Zat padat elektrolit yang dilarutkan dalam air itu akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Bila ke dalam larutan jenuh zat elektrolit ditambahkan lagi padatan zat elektrolitnya, maka padatan tersebut tidak melarut dan akan mengendap. Padatan yang zat elektrolit yang tidak larut ini tidak mengalami ionisasi ya. Kalau sudah tidak larut lagi ya dia nggak akan bisa mengalami ionisasi. Bila ke dalam sistem tersebut ditambahkan air, maka padatan tersebut akan larut ya. Jadi kalau ditambahin air, dia akan larut dan terionisasi dalam air. Tetapi sebaliknya, bila air dalam larutan tersebut diuapkan, maka ion-ionnya akan segera mengkristal ya, menggerak kembali. Dalam peristiwa tersebut terjadi kesetimbangan ya, yaitu antara zat padat dengan ion-ionnya di dalam larutan. Contohnya larutan jenuh garam perak kromat ya. Terjadi kesetimbangan sebagai berikut reaksinya ya. Perak kromat ya akan terionisasi menjadi 2 Ag+ ditambah 1 ion kromatnya ya. Tetapan kesetimbangan dari reaksi setimbangan antara garam atau basa yang sukar larut dalam air disebut tetapan hasil kali kelarutan atau dikenal dengan bahasa sononya ya, solubility product content yang dinyatakan dengan lambang KSP ya, KSP lambangnya. Persamaan KSP untuk reaksi di atas ya. Jadi ini persamaan KSP-nya adalah KSP sama dengan konsentrasi ya, konsentrasi Ag+ berpangkat dengan koefisien reaksinya dikali dengan konsentrasi ion kromatnya berpangkat konsentrasi koefisien reaksinya kan 1 ya, jadi pangkatnya cuma 1. Kemudian sebagai rumus umum persamaan kesetimbangan larutan jenuh elektrolit A, M, Bn sebagai berikut ya. Jadi ini ya rumusnya. Maka KSP-nya adalah konsentrasi A
berpangkat M dikali dengan konsentrasi D berpangkat N ya. Nah, hubungan antara S dengan KSP, perhatikan nih ya. Reaksi kesetimbangan larutan jenuh garam dari perak kromat ya. Ini persamaannya. Kemudian jika larutan perak kromatnya dinyatakan dengan S, maka konsentrasi ion Ag plusnya sama dengan 2S dan konsentrasi ion kromatnya nilainya adalah S. Dilihat dari apa? Berdasarkan perbandingan koefisien reaksinya ya. Jadi kalau misalnya ini S, ini kan koefisien reaksinya 1. Terurai menjadi 2Ag plus, maka dia 2S. Kromatnya, karena 1 koefisien reaksi, maka dia S. Nah, nilai tetapan hasil kali kelarutannya adalah sebagai berikut ini, tetapan hasil kali kelarutannya. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus berpangkat 2 dikali konsentrasi kromat berpangkat 1 karena dia cuma 1 koefisien reaksinya. Nah, nilai konsentrasinya adalah 2S, yang ini ada S. Jadi 2S pangkat 2 dikali S, maka hasilnya adalah 4S pangkat 3. Ya. Nah, kemudian harga KSP. Harga KSP ini dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi semakin tinggi suhu maka semakin besar harga KSP-nya. Kemudian berdasarkan hubungan antara S dan KSP dapat disimpulkan bahwa semakin besar harga KSP suatu zat, maka semakin besar kelarutan zat itu dalam air. Sebaliknya, kalau semakin kecil harga KSP suatu zat, maka semakin kecil kelarutan zat itu dalam air. Contoh soal ya. Contoh soalnya ada 2 soal. Dalam 1 liter air dapat larut 0,003 gram, 39 gram kalsium klorida ya. Berapakah KSP dari kalsium klorida? Kemudian yang kedua, soal kedua, pada suhu tertentu harga KSP kalsium hidroksida adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Maka hitunglah A, kelarutan kalsium hidroksida dalam air pada suhu tersebut. B, besarnya pH larutan jenuh kalsium hidroksida tersebut. Maka penyelesaian yang pertama ya, kalau ditanyain kelarutannya, ya, maka kita harus buat dulu persamaan reaksinya ya. Di mana padatan kalsium fluorida ya, dia akan terurai menjadi kalsium 2+ ditambah 2 ion F-. Ya. Maka kelarutannya kalau ini CaF-nya S, kalsiumnya adalah S, ion fluornya adalah 2S. Mengikuti dengan koefisien reaksinya. Kemudian kita hitung dulu satuannya ya. Satuannya itu dari S itu kan dia masih dalam gram tadi ya, gram 0,039 gram dalam 1 liter air, dilarutkan dalam 1 liter air. Maka kita masukin menggunakan rumus gram per molekul relatif. Molekul relatif itu dapat dari mana? Yaitu tadi AR-nya ya, ARCA kan 40. Kemudian yang F-nya ini, atom relatif F-nya adalah 19. Ini karena ada 2, jadi 19 kali 2. Sama dengan berapa? 38 ditambah 40 sama dengan 78. Jadi 0,039 dibagi 78. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. Ya, udah dapat kelarutannya, baru kita hitung di KSP-nya. Dengan rumus ini ya. Konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi ion plus berpangkat dengan masing-masing koefisien reaksinya. Yang ini 1, yang ini 2. Maka didapat 4S pangkat 3. Nah, X-nya kan udah dapat tadi nih 5 kali 10, maka 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 berpangkat 3. Maka hasilnya ini 5 pangkat 3, 125, 10 pangkat min 4 berpangkat 3, 10 pangkat min 2 11. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 10 ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah kita buat sekarang reaksi kesetimbangan larutan jenuh dari garam kalsium hidroksida. Dia akan terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH- ya. Maka
Nah, kalau CH2 plusnya S, maka CH2 plusnya S juga, kemudian OH-nya nilainya 2S. Kemudian KSP-nya, rumus KSP-nya adalah KSP TaOH2 sama dengan konsentrasi Ta2 plus dikali dengan konsentrasi OH- berpangkat 2. Sesuai dengan koefisien reaksinya ya, ingat-ingat lagi nih, sesuai dengan koefisien reaksinya. Kemudian Ca2 plusnya tadi S ya. Kemudian OH-nya 2S. Karena kenapa 2S? Karena 2 dikali S. Jadi 2S. Kemudian tinggal kita ini kan berpangkat 2. Jadi 2S pangkat 2 berarti 4S2 ya. 4S pangkat 2 dikali S maka 4S pangkat 3. Baru kita keluarkan ini nilai KSP-nya. Kemudian berarti S3, kita dapat S3-nya dulu. Di sini jadi pengali, maka kalau diganti ke sebelah sini menjadi pembagi. Jadi 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Hasilnya adalah, ini dicoret, ini coret, hasilnya adalah 10 pangkat min 12. Ya. Kemudian S-nya sendiri adalah akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12. Hasilnya dari mana, Bu? Supaya gampang, nggak usah pakai kalkulator, udah. Min 12 dibagi 3 sama dengan min 4. Cepat hasil cara menghitungnya ya. Kemudian yang B OH-. Ya. Ditanya pH-nya ya kan. Kalau pH-nya ditanya, kita cari dari konsentrasi OH-nya dulu. Konsentrasi OH-nya kan 2S. Ya kan? Maka S-nya kan udah dapat nih 10 pangkat min 4. Udah 2 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian jadi POH. Berarti kan POH rumusnya min log OH-. OH-nya kan ini. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 4. Kamu ingat rumusnya ya? Kalau min log berarti yang ini langsung jadi 4. Min 4 menjadi 4. Min log 2. pH-nya berarti 14 dikurangi 4 min log 2. Hasilnya 14 dikurangi 4, 10. Min kali min plus log 2. Ya, hasilnya sudah dapat. pH-nya dapat, larutannya dapat. Ya. Kemudian sekarang pengaruh ion sejenis. Pengaruh ion sejenis. Bagaimana pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan suatu elektrolit? Apa yang akan terjadi dalam larutan jenuh AgCl kita tambahkan NaCl atau agen nitrat? Dalam larutan jenuh AgCl terdapat kesetimbangan antara AgCl padat dengan ion Ag+ dan ion Cl-, yaitu AgCl dia akan terionisasi menjadi Ag+ ditambah Cl-. Maka penambahan NaCl atau agen nitrat akan memperbesar konsentrasi ion Cl- atau ion Ag+ dalam larutan. Nah, sesuai asas Le-Chatelier ya, tentang pergeseran kesetimbangan. Kalau penambahan ion Cl- atau ion Ag+ itu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri ya, jadi membentuk padatan AgCl. Sehingga jumlah, kalau dia terbentuk maka akan menambah jumlah AgCl yang larut akan berkurang. Jumlah AgCl yang larut akan berkurang, maksudnya akan membentuk padatan AgCl. Nah, kelarutan zat elektrolit dalam ion sejenis itu lebih kecil dibandingkan dalam air. Kemudian semakin besar konsentrasi ion sejenis, maka semakin kecil kelarutannya. Namun ion sejenis tidak mempengaruhi KSP selama suhu tidak berubah. Contoh soal nih. Ya. Diketahui KSP AgCl 1 kali 10 pangkat min 10 atau bisa dilambangkan dengan 10 pangkat min 10 aja ya, satunya diabaikan. Tentukan kelarutan AgCl dalam A. air murni, B. larutan NaCl 0,1 m, C. larutan agen nitrat 0,1 m. Kalau dalam air murni maka dia akan penyelesaiannya ya. Karena dalam air murni maka kesetimbangannya ya hanya AgCl aja ya, nggak ada pengaruh yang lain. Jadi AgCl akan terionisasi menjadi Ag+ ditambah Cl-. Maka kelarutannya nilainya di sini konsentrasinya S, maka ini karena koefisien masing-masing 1, maka S dengan S. Ya. Kemudian kelarutan AgCl dalam air murni rumusnya adalah KSP-nya. Ya.
cara mencari kelarutan dalam air murni ya kita pakai rumus KSP. Ya, KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-, yaitu S dengan S ya. S dikali S berarti S pangkat 2. KSP-nya adalah 10 pangkat min 10. Maka S-nya adalah akar pangkat 2 dari 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah min 10 dibagi 2 ya. Tadi kan berapa tadi bagi 3 hasilnya 4. Ini min 10 bagi 2 hasilnya 10 pangkat min 5 ya. Nah, bagaimana kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 M? Nah, kita lihat dulu nih NaCl-nya kalau terurai menjadi apa? Menjadi ion Na+ dan Cl- ya. Jadi kalau NaCl konsentrasinya 0,1 M, maka dia mengandung Na+-nya 0,1 M juga ya. Cl-nya juga 0,1 M. Kenapa? Kenapa kok sama semua? Karena koefisien reaksinya sama. Di sini 1, ini 1, ini 1. Jadi kalau ini 0,1, maka ini pun 0,1 ya. Dalam larutan terdapat ion Cl-. Nah, larutannya karena dia dicampuri AgCl dilarutkan dalam NaCl, dalam larutan NaCl berarti akan sama-sama memiliki ion sejenis ya. Jadi Cl-nya ya. AgCl, NaCl berarti Cl-nya ya. Maka Cl-nya itu berasal dari AgCl dan NaCl. Sehingga konsentrasi total ion Cl-nya adalah 0,1 ya, dari NaCl-nya kan 0,1 ya. Ditambah S. Ini konsentrasi dari AgCl kan lambangnya S ya. AgCl tadi S ya. 0,1 ditambah S. Ini satuannya molaritas ya. Karena nilai S-nya relatif kecil ya, kan relatif kecil nih. 4-5 ini 0,1 kecil ya. Maka nilainya diabaikan, S-nya ini diabaikan karena kecil. Jadi dianggap nilai konsentrasi ion Cl-nya adalah 0,1 aja, ya, 0,1 aja. Ya, kemudian baru kita hitung larutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 M. Maka kita pakai nih KSP AgCl sama dengan Ag+ ditambah Cl-, di mana Cl- tadi diketahui ya. Yang S-nya kan diabaikan jadi 0,1, Ag-nya yang belum diketahui ya. Maka dapat nih kelarutannya. Ini KSP-nya masukin 10 pangkat min 10, maka S sama dengan, ini kan 0,1 S. Nah, 0,1-nya ini pindah ke sebelah kanan menjadi pembagi. Jadi 10 pangkat min 10 dibagi 0,1, maka hasilnya 10 pangkat min 9. Nah, kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 M nilainya adalah 10 pangkat min 9. Bandingkan dengan yang kelarutan AgCl dalam air tadi 10 pangkat min berapa? Min 4 ya. Min berapa tadi? Dalam air tadi 10 pangkat min 5 ya. Sedangkan yang ini 10 pangkat min 9. Maka nilainya lebih kecil dari kelarutan AgCl dalam air. Kemudian yang selanjutnya adalah kelarutan dari AgCl bila dilarutkan dalam larutan agen nitrat 0,1 M. Maka agen nitratnya kita uraikan dulu nih, 0,1. Agen nitrat akan terurai menjadi Ag+ plus NO3- ya. Agen nitratnya 0,1 M, maka Ag+-nya juga 0,1 M. NO3-nya juga 0,1 M. Nah, dalam larutan terdapat ion Ag+. Ada yang ion sejenis ya. AgCl dengan agen nitrat. Jadi yang sejenisnya adalah Ag+-nya. Berasal dari AgCl dan agen nitrat. Maka konsentrasi total ion Ag-nya dari mana? Dari Ag yang ini plus Ag yang AgCl. Tadi nilainya masih S ya, masih belum diketahui, tapi dia nilainya kecil. Ya. Sedangkan yang ini adalah 0,1. Nah, yang itu udah kemungkinan kecil ya, lebih kecil 0,01 ya. Kemudian karena nilai relatif kecil, maka konsentrasi ion Ag+ dari AgCl dapat diabaikan. Sehingga konsentrasi ion Ag+ dapat dianggap 0,1 M yang dari AgNO3 ya.
Kemudian kelarutan AgCl dalam larutan Ag nitrat 0,1 m kita masukin dengan rumus KSP AgCl ya. Di mana KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl. Konsentrasi Ag tadi udah kita hitung 0,1, yang Cl-nya belum ya, masih digabungkan dengan S. Ini 10 pangkat min 10, maka S-nya sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 0,1. Ini hasilnya 10 pangkat min 9. Sehingga kelarutan AgCl dalam larutan Ag nitrat 0,1 m sama dengan 10 pangkat min 9 m. Nah, ini lebih kecil daripada kelarutan AgCl dalam air tadi 10 pangkat min 5. Ya. Oke. Kemudian lanjut pengaruh pH terhadap kelarutan. Bagaimana pengaruh pH terhadap kelarutan? Jadi sama nih dengan efek ion sejenisnya ya, sesuai dengan efek ion sejenis, maka suatu basa akan memiliki kelarutan yang lebih kecil dalam larutan yang bersifat basa dibandingkan dalam air. Dan lebih mudah larut dalam larutan yang bersifat asam. Contohnya apa? Contoh soalnya nih ya, pada suhu tertentu harga KSP kalsium hidroksida adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Hitunglah kelarutan kalsium hidroksida dalam air murni, kemudian dalam larutan dengan pH 11. Pertanyaannya, jawabannya adalah kalau dalam air murni, maka kita hanya membuat persamaan reaksi dari penguraian dari kalsium hidroksidanya ya, akan terurai menjadi Ca2+ plus 2OH-. Ya, sama ya. Prinsipnya di sini jadi S, ini 2S. KSP-nya sama. Ambil dari ini ya, berpangkat dengan koefisien reaksinya dikali dengan konsentrasi OH- berpangkat koefisien reaksinya 2. Ya. Ini nilai S kali 2S pangkat 2, hasilnya 4S pangkat 3. Masukin nih nilai KSP-nya. Sama dengan 10 kali 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Kemudian 4 yang ini kita pindahkan ke sebelah sini menjadi pembagi, sini pengalih menjadi pembagi. Ya, maka 4 dibagi 4 habis, sisanya adalah 10 pangkat min 12, kemudian dia ini kan masih S pangkat 3, menjadi S berarti akar pangkat 3, berarti 10 pangkat min 12 ini min 12-nya dibagi dengan 3, hasilnya langsung dapat 10 pangkat min 4. Jadi kelarutan kalsium hidroksida dalam air murni adalah sebesar 10 pangkat min 4 ya. Kemudian lanjut yang B. Bagaimana kelarutannya dalam larutan yang pH 11? pH 11 itu berarti pOH-nya adalah 3. Dapat dari mana 3? Yaitu 14 dikurangi 11. pOH-nya 3, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 3. Ya. Konsentrasi total OH-nya berarti ya, OH-nya yang dari pH kan 10 pangkat min 3. Ditambah yang OH dari kalsium hidroksida tadi ya, kan 2S ya. OH-nya nilainya 2S. Nah, karena 2S ini, nilai S-nya ini adalah relatif sangat kecil, ya, relatif kecil, maka dianggap nilai OH-nya adalah 10 pangkat min 3 dari yang OH dari larutannya, ya. Maka diabaikan yang kalsium hidroksida, jadi dianggap yang 10 pangkat min 3-nya saja. Nah, kemudian dihitung nih kelarutan kalsium hidroksida dalam larutan pH yang 11, yaitu KSP-nya sama dengan konsentrasi Ca2+, ini Ca2+, dikali konsentrasi OH- berpangkat 2, sama dengan S dikali, ini kan OH-nya udah dihitung tadi ya, 10 pangkat min 3 berpangkat 2. Hasilnya kan ini 10 pangkat min 6, min 3 kali 2 berarti min 6. Min 6S, ya kan? Ini KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 12, maka S-nya sama dengan yang ini dibagi dengan 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Maka kelarutan kalsium hidroksida dalam larutan dengan pH 11 sebesar 4 kali 10 pangkat min 6. Kita lihat bandingkan dengan yang tadi dalam air ya. Ternyata ini lebih kecil dari kelarutan dalam air. Lanjut, sekarang reaksi pengendapan. Ya.
Jika dua macam larutan elektrolit yang mengandung ion-ion dari senyawa yang sukar larut dicampurkan, ada dua kemungkinan ya, yaitu akan terbentuk endapan atau tidak terbentuk endapan. Hal ini tergantung dari apa? Dari besarnya konsentrasi ion-ion yang campurkan. Kemudian hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien reaksinya pada keadaan tertentu disebut dengan hasil bagi reaksi atau reaction quotient yang dilambangkan dengan Qc ya. Qc. Bila kita membandingkan harga Qc dengan Ksp, maka dapat diprediksi apakah suatu larutan dalam keadaan belum jenuh, tepat jenuh, atau tidak terjadi pengendapan dengan ketentuan sebagai berikut. Nih ketentuannya ya. Kalau Qc-nya lebih kecil dari Ksp, maka larutannya belum jenuh. Maka kalau dia belum jenuh tidak terbentuk endapan. Kalau Qc-nya sama dengan Ksp, maka larutannya tepat jenuh. Tetapi belum terbentuk endapan ya karena tepat jenuh. Dan kalau Qc-nya lebih besar dari Ksp, maka terbentuk pengendapan. Bagaimana tahunya? Ya kita bikin contoh soalnya ya. Apakah terbentuk endapan magnesium karbonat bila dicampurkan 50 ml larutan magnesium klorida 0,01 m dengan 150 ml larutan natrium karbonat 0,2 m, di mana diketahui Ksp magnesium karbonatnya 3,5 kali 10 pangkat min 8. Maka penyelesaiannya kita hitung nih konsentrasi masing-masing larutan setelah dicampurkan. Sebelum dicampurkan 50 ya, kalau dia dicampurkan berapa dia? Kita pakai menggunakan rumus P1 untuk molaritas MgCl, P1M1 sama dengan V2M2. Ini yang sebelumnya ya, P1 berarti volume sebelumnya 50, konsentrasi sebelumnya 0,01. Kemudian setelah dicampur dengan 150, volumenya menjadi 200 ml. Maka M-nya berapa? M-nya adalah 50 kali 0,01 sama dengan 0,5 dibagi 200 sama dengan 0,0025 M. Kemudian molaritas NaCl setelah dicampur. Ini ya. Awalnya kan dia 150 ya. Karena ditambah dengan 50 mili kan menjadi 200. Jadi 150 dikali konsentrasi awalnya tadi 0,2. Sama dengan 200 ml dikali M2. Maka M2-nya adalah 150 dikali 0,2 dibagi dengan 200, hasilnya adalah 0,15. Nah, MgCl ya, kalau terurai kan Mg2 plus ditambah 2Cl ya. Jadi kalau MgCl-nya 0,0025, maka Mg2 plusnya adalah 0,0025. Sedangkan 2Cl-nya 0,00. Dari mana 0,005? Dari 2 dikali 0,0025. Ya. Jadi karena nanti kan yang terbentuk reaksinya Mg ya, Mg dengan CO. Nah, ini juga natrium karbonat ya terurai menjadi 2Na+ ditambah CO3 2 mil ya. Ini yang 0,15 maka ini 2Na 2 dikali 0,15 jadi 0,3 M, kemudian CO-nya adalah 0,15. Hasilnya kalau tadi ya MgCl kan dicampur dengan natrium karbonat maka akan terbentuk magnesium karbonat. Nah, ini kalau kita hitung quotient reaction-nya dari MgCO4 kan rumusnya ini ya. Mg2+, ini kan terdiri dari Mg2+ dan CO2 min. Ya. Koefisien reaksinya sama-sama 1, jadi tadi nilainya 0,0025 dikali 0,15, yang kalsium karbonat kan 0,15. Hasilnya adalah 3,75 dikali 10 pangkat min 4 M. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi Ksp, ternyata nilai quotient reaction-nya ya, lebih besar daripada Ksp, maka kita bisa memprediksi bahwa telah terjadi pengendapan. Terdapat endapan dari magnesium karbonat ya. Sampai di sini anak-anaknya mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau tidak mengerti putar-putar lagi aja, bisa bertanya ke Ibu. Kerjakan soal 81, 82, 83. Kemudian Ibu juga akan men-share PDF yang bab terakhir mengenai siklik dan heterosiklik ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.